Marilah kita mulai ibadah Natal keluarga pada malam hari ini. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk acara kebaktian bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2. Hai mari berhimpun. Marilah kita berdoa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Sama-sama. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah damai sejahtera kita, yang telah memperdamaikan kita dengan Allah, yang memperdamaikan kita sekeluarga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah membawa kami dari kegelapan kepada terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu melawat keluarga kami. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk liturgi pertama, liturgi penciptaan. Nanti yang punya pemimpin, orang tua, hanya anak. Semua perbuatan tangan Allah adalah ajaib.
manusia tidak akan menjangkau kuasa dan hikmat kebijaksanaannya. Ia dapat kita lihat dari semua yang diciptakannya, dari yang belum ada menjadi ada. Semuanya baik dan sempurna, tidak ada satupun yang tidak baik. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya Tuhan, Tuhan, kami betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Firman Allah dalam kitab Yohanes 1 ayat 1-14 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita pestakan saat ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 3. Hai dunia, gembiralah. Kita masuk liturgi yang kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bumi yang semula indah telah tertutup oleh kabut asap. Tiada lagi kicau burung di atas dahan, karena telah hangus oleh keganasan manusia. Damai telah dinodai dengan perang dan ratap tangis. Ratapan karena bencana alam, ratapan karena kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Dunia semakin syarat oleh ketidakpedulian akan kasih kepada sesama. Di tengah-tengah kondisi inilah kita Mendengar hukum Taurat Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua satu ya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110 ayat 2.
liturgi yang ketiga, janji keselamatan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Kita masuk liturgi yang keempat, kelahiran Juru Selamat. Nanti K-nya keluarga, ya nah, S-nya semua. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam karung. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 2, Malam Kudus. Selanjutnya kita masuk renungan Natal dengan topik berjumpa dengan Allah dalam keluarga yang tertulis di dalam Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Berbagai peraturan Taurat, yang prinsip maupun yang detail, yang telah dituliskan dalam kitab Imamat ini adalah perintah dan petunjuk yang mengatur bagaimana seharusnya sikap umat Allah kepada Allah sang pemilik dan penebus mereka. Segala berkat yang dijanjikan ini berkaitan erat dengan menikmati hidup persekutuan dalam ikatan perjanjian Sinai. Segala berkat ini adalah konsekuensi hidup sesuai dengan kekudusan Allah. Berbicara tentang kehadiran Allah bagi kebanyakan orang selalu dihubungkan dengan kesuksesan, kelancaran usaha, kesembuhan, lulus ujian, dan lain-lain. Kalau kita menganggap hal ini tidak benar, namun kenyataannya tidak sama dengan pola tingkah laku hidup kita sehari-hari. Contohnya, apa yang kita pikirkan ketika kita kena musibah, ketika keluarga kita mengalami penyakit krisis, atau ketika bencana alam, maka umumnya manusia selalu bertanya, di manakah Allah? Apakah dosa dan kesalahanku? Teks di atas menunjukkan perjanjian Allah dan umat yang inisiatif utamanya adalah Allah. Hal ini berarti bahwa tidak ada sesuatu pun dan oleh siapapun yang dapat membatalkan pernyataan tersebut. Lalu persoalannya di mana? Manusialah yang tidak memiliki komitmen
untuk tetap menjadikan dia sebagai Allah sepanjang waktu-waktu hidupnya. Sehingga pada saat susah, sakit, bahaya, manusia kehilangan relasi dengan Allah dan menganggap Allah tidak hadir. Padahal manusialah yang tidak hadir dari hadapan Allah. Kalau manusia selalu menerima kehadirannya di setiap detik, maka ketika susah, sakit, bahaya, ia justru berjumpa dengan Allah yang mengasihinya. Dalam setiap perayaan Natal, kita selalu diingatkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah manusia dengan kelahiran anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Sehingga Allah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, baik sukacita ataupun duka cita. Kesadaran baru kita dalam Natal ini adalah Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, sekalipun kita ada dalam kesusahan, sakit, bahaya, karena Dia adalah Allah kita dan kita